إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita memperhatikan dunia sekarang ini memang penuh dengan kerusakan. Di antaranya kerusakan yang sudah terjadi puluhan tahun tapi puncaknya dalam bulan Oktober ini, yaitu keberingasan, kebiadaban negara yang disebut dengan Israel, walaupun sesungguhnya nama aslinya adalah negara Yahudi, membunuhi kaum muslimin, manusia, tidak peduli perempuan, orang tua, anak-anak, sampai-sampai rumah sakit pun yang secara manusiawi hukum manapun pasti melindunginya, tapi itu tidak luput dari keberingasan Yahudi dengan membuat frame bahwa di rumah sakit itu ada persembunyian persenjataan Hamas. Sampai begitulah jahatnya otak Yahudi itu. Jadi dia buat rekayasa bahwa di rumah, supaya dia menghancurkan rumah sakit itu. Apa alasannya? Dia buat alasan fiktif, alasan bohong yang direkayasanya, ditaruhnya senjata, ya, dan akhirnya dia pun membunuhi orang-orang yang ada di situ, lemah. Bahkan yang terakhir tadi pengungsian PBB, ya, sampai banyak yang mati terbakar karena tempat itu dibakar oleh tentara Yahudi. Innalillahi raji'un. Luar biasa. Jadi kalau dulu kita membaca ayat Al-Quran menyebut-nyebut kejahatan Yahudi dalam Al-Quran, sekarang ini di depan mata kita. Kita saksikan melalui media, televisi, kemudian begitu juga YouTube dan seterusnya, ada di depan kita. Kita lihat kejahatan yang disebut Allah di dalam Al-Quran itu. Kalau dulu kita mengatakan, kapan ini, apa benar ini? Memang Quran, tapi apa benar ini? Yahudi ini begini beringas, begini jahat, begini bejat. Sekarang, jadi ini juga bahwa apa yang difirmankan Allah itu benar dan pasti adanya. Bahwa Yahudi itu memang betul-betul otaknya otak babi dan monyet. Sebagaimana Al-Quran menyebut. Al-Quran menyebut itu, bahwa mereka adalah babi, monyet, dan budak penyembah setan. Di dalam surat Al-Ma'idah. Jadi memang benar. Artinya binatang pun tidak melakukan itu, tapi itu bisa dilakukan oleh kaum Yahudi. Mereka menganggap bahwa di luar mereka ini, khususnya orang Arab, ini dianggap mereka apa? Dan itu keluar dari mulut Menteri Pertahanan mereka. Jadi ini bukan cerita-cerita, keluar dari mulut pertahanan mereka bahwa mereka membunuh itu karena dianggap itu semua binatang. Jadi kalau ada orang Indonesia ataupun bahkan mungkin Muslim yang mencoba membela Yahudi ini, yang pertama dia mungkin tidak mengikuti, tidak tahu informasi. Tetapi kalau sampai kepada informasi masih saja membela sikap negara Israel Yahudi, ini sudah memang keterlaluan. Keterlaluan. Di mana manusia seluruhnya kita lihat di berita-berita, bukan hanya umat muslim yang mencela, bahkan rakyat Amerika sendiri. Ya, mereka melakukan berbagai hal yang bisa mereka lakukan untuk mengutuk pemerintahnya sendiri yang berada di belakang Israel dalam membantai
orang-orang yang tak berdaya, orang-orang sipil yang tidak punya senjata. Kaum muslimin di dalam sebenarnya tentang masalah yang kita hadapi sekarang ini persis apa yang disebutkan Allah di dalam surah Al-Isra yang pernah di masjid ini saya bahas secara khusus, yaitu surah Al-Isra ayat 13 ayat 4 sampai ayat 7, di mana Allah berfirman, wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Telah kami tetapkan di dalam Alkitab ini bahwa Banu Israel, kepada Banu Israel, kamu pasti akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Artinya kerusakan yang dahsyat. Dan kamu melakukan kesombongan sesombong-sombongnya. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Apabila telah tiba saatnya hukuman atas kejahatan kamu yang pertama, maka kami kirim hamba-hamba kami yang memiliki keperkasaan untuk menaklukkan kamu. Dan itu kalau kita lihat dalam sejarah, ada beberapa bangsa yang menduduki Yerusalem, Babilonia, ada beberapa bangsa yang memporak-porandakan Yahudi itu dulu. Jadi Yahudi ini dari dulu memang artinya apa? Bulan-bulanan semua manusia karena jahatnya itu. Pikirannya yang kotor, otaknya yang keji. Memang dari dulu sudah menjadi bulan-bulanan semua bangsa-bangsa. Nah, lalu Allah juga memang mengatakan kami kembalikan kepadamu kejayaan. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim. Kami kembalikan kepadamu kejayaan sehingga bisa mengalahkan orang-orang di luar kamu. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, kami kasih kepada kamu harta dan anak-anak keturunan dan kami jadikan kamu kelompok besar. Jadi apa yang kita saksikan sekarang bahwa mereka menguasai berbagai sektor kehidupan, khususnya ekonomi, finansial atau perbankan, begitu juga dengan tambang, sumber-sumber duit itu memang ada di tangan Yahudi. Oleh karenanya milioner-milioner di dunia ini itu rata-rata Yahudi. Kan Allah juga memberi isyarat tentang itu. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Ternyata memang Allah memberikan itu sebagai ujian untuk mereka. Ujian apakah kamu mau berbuat baik? Kata ahli tafsir, apakah kamu mau masuk Islam atau tidak? In ahsantum, kalau kamu berbuat ihsan, artinya kalau kamu mau masuk Islam, ahsantum li anfusikum, itu kebaikan itu kembali kepada dirimu. Wa in asatum falaha, tapi kalau kamu terus di dalam kejahatanmu, falaha, maka dirimu juga yang akhirnya nanti menuai itu. Inilah yang akan terjadi ke depan. Jadi kejahatan, keberingasan, kriminal yang dilakukan mereka terhadap kemanusiaan nanti ada ujungnya kembali kepada diri mereka. Tapi sabar saja dulu. Kemudian setelah itu Allah mengatakan fa idza jaa wa'dul akhirah. Memang ada term kedua. Jadi peperangan ini artinya pembasmian Yahudi itu dulu pertama sekali ada. Itu kita sebutlah dahulu mungkin ratusan tahun yang lalu. Tetapi ada term kedua. Nah, para ahli tafsir kontemporer mengatakan inilah dia waktu-waktunya ini. Tetapi kan harus dibayar dengan ribuan nyawa yang meninggal dari kaum muslimin di Palestina. Itu harga yang harus dibayar dan itu tidak bisa dihindari. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tadbira. Apabila datang term kedua saat hukuman atas kejahatan kamu yang kedua, maka kami kirim juga hamba-hamba kami yang memiliki keperkasaan. Nah, inilah dia sekarang yang kalau kita lihat walaupun sekecil apapun tindakan Hamas itu, inilah dia bibit dari hamba-hamba Allah yang memiliki keperkasaan. Dan mereka memang mengagumkan dan artinya membuat orang sedunia ini serentak heran. Kok organisasi kecil bisa mempunyai kemampuan seperti itu. Daya juang yang luar biasa. Ba'athna liyasu'u wujuhakum.
agar mereka ini, di sini dikatakan ada 3 perbuatan, tiga tindakan dari tentara Allah ini. Yang pertama liyasu'u wujuhakum, yang kedua waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah, yang ketiga waliyutabbiru ma 'alau tadbira. Jadi ayat Al-Qur'an ini semuanya punya makna. Semuanya punya rahasia. Kata Allah di sini agar mereka menyuramkan wajah kamu. Sekarang wajah Yahudi di mana-mana dicela orang, dihina orang, ya, menjadi bahan ledekan orang. Bahkan dia kemarin waktu masuk menyerang rumah sakit itu, ada artinya netizen dari Indonesia sendiri, itu rekayasa, kok ada laptop di situ. Jadi membuat Netanyahu sendiri ngomong, Indonesia jangan banyak ngomong. Sampai menyebut, padahal netizen Indonesia itu rupanya cerdas-cerdas. Mereka mendownload, mengikuti, merekam mana kejadian pertama, lalu setelah itu dihapus, diedit. Dan ini memang kerja Yahudi, ya, untuk mencapai tujuannya segalanya jadi halal. Nyawa orang dikorbankan. Lain lagi kita mendengarkan virus nyamuk yang akan datang. La haula wala quwwata illa billah. Yang tidak kalah dengan virus COVID kemarin. Bersiap-siap. Jadi memang ini bukan hoax. Dulu kita mengatakan, itu hoax, memang virus. Ini kejahatan manusia tertentu. Dengan sistem globalnya. Mau percaya tidak percaya terserah. Mereka ingin mengendalikan dunia ini di bawah satu kekuasaan. Lalu kata Allah setelah itu apa? Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu. Ini ada tahap kedua. Sesudah muka wajah Yahudi ini hitam di mana-mana, orang semua benci dengan mereka. Lalu saatnya nanti hamba-hamba Allah ini memasuki Masjid Al-Aqsa. Langsung disebut waliyadkhulul masjidah. Kan jadi aneh. Jadi aneh kalau kita tidak mengerti persoalan. Loh kok dibilang supaya mereka masuk ke Masjid Al-Aqsa? Maksudnya apa? Tapi kalau kita sekarang melihat kondisi, baru kita paham. Iya memang selama ini kan gak bisa masuk kaum muslimin ke Masjid Al-Aqsa itu. Kenapa? Karena berada di bawah okupasi Yahudi. Kalau kita tidak mengaitkan ini dengan kenyataan, kita gak paham maksud ayat ini apa. Supaya mereka masuk ke Masjid Al-Aqsa. Maksudnya gimana sih? Ya orang masuk-masuk aja. Sekarang memang buktinya tidak bisa. Orang Palestina tidak bisa masuk ke Masjid Al-Aqsa itu. Setiap masuk bulan Ramadan dihajar terus oleh tentara Yahudi. Sebagaimana mereka memasukinya dulu pertama kali. Ini kata ahli sejarah, ini dahulu pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lah dan pasukannya yang masuk ke Masjid Al-Aqsa pertama kali. Lalu setelah itu ini yang mungkin nanti waktunya agak panjang sudah pasti. Waliyutabbiru ma 'alau tadbira. Kemudian mereka menghancurkan apa saja yang mereka kuasai. Nah hadirin rahmati Allah jemaah Jumat, bagi kita apa yang diminta sudah barang tentu kehadiran kita tidak mungkin. Kita dengar pagi ini kolonel yang menjadi utusan pemerintah kita meninggal di Palestina. Utusan Basnas, Masya Allah. Jadi ya dia syahid di sana, ya. Jadi orang Palestina pun tahu bahwa Indonesia itu negara kedua setelah mereka yang memberikan perhatian dan sumbangan, bukan cuma mulut. Dan mohon maaf, bukan kita mengejek, negara tetangga mereka justru menjadi penopang Yahudi. Lihat bagaimana Mesir dan yang sekitar Mesir, tempat orang tiap tahun pergi haji. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi ini semuanya memang hanya bisa kita kembalikan kepada perputaran dunia. Dan dunia ini ada endingnya. Dan sekarang ini ya kita menuju ke arah ending itu. Akhir zaman yang tak terbayang kita bisa terjadi. Negeri yang merupakan pusat tumpuan kaum muslimin, kok penguasanya bertindak seperti itu. Mereka ini semuanya berada di ketiak Yahudi. Sehingga tidak berani ngomong. Apalagi mau
mengarahkan moncong senjatanya ke Israel. Nah, lalu di sini dikatakan tadi waliyutabbiru ma'alau tadbira, agar mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai, dan itu pasti terjadi karena itu bahasa Al-Qur'an. Mudah-mudahan peran kita dicatat baik oleh malaikat dan menjadi amal kita seperti apa sumbangan kita terhadap perjuangan mereka. Yang tidak bisa memberikan sumbangan konkret, doa. Ya, bahkan di masjid kita melakukan namanya qunut nazilah. Itu salah satu medium doa pendekatan kepada Allah agar Allah membantu mereka. Tetapi ada yang lebih efektif lagi, yaitu memboikot perusahaan-perusahaan yang terafiliasi kepada Yahudi. Berhentilah makan makanan di tempat-tempat perusahaan mereka. Fried chicken kah namanya, kentang goreng kah namanya, apapun namanya, berhentilah makan di tempat mereka itu. Karena saudara-saudaramu masih banyak, apalagi di zaman kita, kuliner sekarang dari ujung ke ujung kuliner. Kenapa kamu harus duduk nongkrong di tempat mereka itu? Kedai kopi di mana saja ada coffee shop di kita. Kenapa kamu harus duduk di situ? Padahal harganya 74.000 satu gelas kopi. Untuk apa? Apa yang kamu cari? Gengsi? Kehebatan? Oleh karenanya saatnya sekarang menunjukkan loyalitas. Sampai tempat dagang mereka itu sepi sebagaimana di Malaysia. Di Malaysia semua tempat-tempat toko-toko yang terafiliasi Yahudi itu sepi. Nah, kita sudah mulai berkurang, betul. Kita tidak pungkiri itu. Namun perlu dikencangkan lagi melalui media sosial. Sampai nanti sepi betul-betul, gulung tikar. Nah, baru dampaknya itu dirasakan oleh negara yang mereka bantu itu. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, yang namanya agama kita ini, agama yang memang mempersiapkan orangnya, umatnya menjadi umat yang maju. Salah satu kemajuan itu adalah dalam pertahanan, ketentaraan. Makanya di dalam agama kita ada namanya ajaran jihad. Dan jihad itu tidak boleh lepas, tidak boleh hilang dari benak setiap muslim. Dan itu turun-temurun. Karena kamu tidak tahu hari ini kamu aman, bulan depan kamu berhadapan dengan musuh, kamu kan tidak tahu. Oleh karenanya ajaran jihad itu tetap digelorakan. Kamu dalam keadaan aman, yang kamu lakukan persiapan. Ketika datang keadaan memaksa, kamu sudah siap untuk terjun. Sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina itu. Mereka sudah menyiapkan dirinya. Jadi sebenarnya setiap bangsa muslim itu harus demikian. Mungkin musuhnya bukan Yahudi, mungkin musuhnya yang lain, yang tak bertuhan, komunis. Siapa tahu, kamu kan tidak tahu. Gejalanya, tanda-tandanya juga sudah ada. Dan kita punya pengalaman dulu, 48, 65, kita punya pengalaman. Jadi oleh karenanya yang namanya jihad itu tidak boleh diredupkan. Semangat jihad itu harus senantiasa dipelihara, digelorakan. Setiap orang, bahkan sampai ke anak-anak kita pun kita doktrin. Kamu harus tahu ada di dalam Islam itu namanya pertahanan diri, jihad. Ketika dirimu, ketika umatmu, ketika agamamu direndahkan, dicela, dibunuh, dianiaya, kamu harus siap bertarung. Begitulah seharusnya muslim, keluarga muslim, bangsa muslim. Namun memang ada upaya ingin membuat kata jihad itu ditakuti. Dan ini memang adalah program dunia global.
Karena orang kafir itu tahu kalau umat Islam itu punya semangat jihad terus, mereka tidak akan bisa dikalahkan. Karena itulah rahasia kekuatan umat Islam itu. Oleh karenanya yang namanya jihad itu harus dibuat black campaign. Ya, dibuat beringas, image-nya menakutkan, image-nya membunuhi orang. Padahal tidak. Dia adalah merupakan hanya upaya untuk mempertahankan eksistensi diri dan akidah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.